Dan menurut operator 911, ketika dia mendapatkan panggilan telepon itu, dia mendengar ada suara gadis yang berteriak histeris. Teriaknya tuh betul-betul kencang kali gitu loh. Saking kencangnya tuh Pak, saya sampai lepasin headset saya di telinga itu. Terus waktu saya pakai lagi kan, telepon tuh udah terputus. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan ngebahas sebuah kasus kriminal yang belum terpecahkan. Nah, kasus ini datang dari Standard, Alberta, Kanada, yang terjadi pada tahun 1981. Di saat kasus ini terjadi, heboh tuh satu kota. Karena memang kota Standard ini adalah kota yang kecil kali populasinya. Pada saat itu aja populasinya nggak nyampe 500 orang, malah tercatat nih pada tahun 2021 lalu, populasi di sana cuma tinggal 353 orang aja. Bayangkan nama kalian, kecil kali kota itu. Jadi besar kemungkinan penduduk setempat itu saling mengenal satu sama lain, dan yang pastinya kalau ada kasus kriminal beritanya langsung cepat tersebar. Nah, terus kok bisa dengan populasi yang sedikit ini kasusnya nggak terpecahkan juga? Nah, inilah makanya kalian dengar dulu kisahnya. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja lah ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku bahas hari ini adalah kasus tentang hilangnya nyawa seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Kelly Cook. Kelly ini lahir dan besar di Standard tadi tuh loh. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Adiknya satu perempuan namanya Marnie, yang satu lagi laki-laki, nggak tahu aku namanya siapa. Nah, ibunya Kelly ini bernama Marian Cook dan ayahnya bernama Walter Cook. Nah, semua orang yang mengenal Kelly mengatakan bahwa Kelly ini adalah seorang anak yang memiliki jiwa tua. Karena dia ini lebih suka menghabiskan waktunya dengan orang dewasa daripada sama remaja seumuran dia. Dia suka berbicara dengan orang dewasa tentang politik dan keadilan sosial. Jadi si Kelly ini bisa dibilang sangat dewasa lah untuk usianya gitu. Dan selain itu juga Kelly ini dikenal sebagai anak yang sangat terorganisir. Dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai tujuannya itu. Kelly ini bahkan pernah berkata kepada orang tuanya bahwa saya bercita-cita ingin menjadi pengacara, Bu. Dan dia betul-betul siap untuk menanti karirnya. Itu betul sungguh-sungguh gitu loh. Dan di sekolah dia ini juga unggul di semua kelasnya, Wak. Jadi memang banyak yang percaya bahwa Kelly ini pasti nanti bisa memiliki masa depan yang cerah. Orang tuanya Kelly ini pun dikabarkan sangat bangga kali sama anak pertamanya ini karena Kelly ini selalu disiplin dan sangat bertanggung jawab. Nah, sayangnya orang tua Kelly ini harus kehilangan buah hati mereka begitu cepat. Dan Kelly bisa dikatakan tidak bisa lagi meraih cita-citanya. Nah, ini apa yang terjadi nih sama si Kelly? Nah, sekarang baru aku ceritakan ya. Suaraku serak, maaf ya. Nah, jadi ceritanya pada pagi hari tanggal 22 April 1981, harinya si Kelly ini dimulai seperti biasa aja. Kelly bangun, bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, ya kan? Nah, sewaktu sedang bersiap-siap sekitar jam setengah 9 pagi, telepon rumahnya si Kelly ini berdering. Ingat nih, ini tahun 1981 memang belum ada handphone, telepon rumah berdering. Nah, waktu itu Kelly yang angkat. Nah, pas diangkat nggak ada orang yang ngomong, Wak. Berkali-kali si Kelly ini ngomong, halo. Gak ada yang ngomong. Nah, karena Kelly ini harus lanjut siap-siap, dimatiin sama si Kelly ya kan. Terus pas si Kelly ini mau jalan ke kamarnya lagi, telepon rumahnya berdering lagi. Diangkat lagi sama si Kelly, halo. Nah, kali ini ada suara seorang pria yang berbicara, yang menjawab, Wak. Pria tuh ngomong, halo. Halo. Pria tuh ngomong, halo, saya, ulang-ulang, jangan bercanda, maaf. Halo, saya Bill Christensen. Saya baru pindah nih ke Standard. Saya sedang mencari babysitter untuk bisa menemani anak saya malam ini. Karena saya sama istri saya harus keluar, kata si Bill ini. Nah, pada awalnya Kelly agak ragu tuh, Wak, mengingat dia tidak mengenal siapa laki-laki ini. Apalagi mengingat Stanford ini kan kota kecil kan. Jadi agak nggak mungkin ada seseorang yang belum pernah Kelly dengar sebelumnya. Nama dia itu Ho. Waktu itu alih-alih memberi Bill jawaban iya atau tidak, si Kelly ini malah memutuskan bahwa gini aja Om, saya akan memikirkan tawaran kamu ini ya. Nanti akan saya hubungi lagi nanti. Kata siapa ini? Kata si Kelly. Udah lah, dimatikan lagi teleponnya sama si Kelly kan. Dan dia pun lanjut bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Nah, pas lagi siap-siap ini, Wak, Kelly ini ceritalah ke mamanya tentang tawaran yang baru saja dia terima. Waktu itu si Kelly-nya bilang, Mama kenal ada orang namanya Bill Christensen, katanya. Dia nawarin aku untuk jadi babysitter anak malam ini, Ma. Katanya dia baru aja pindah ke Standard, Ma. Mama bilang, Bill Christensen? Kayaknya Mama belum pernah lah dengar namanya. Coba nanti kamu ke sekolah, kau tanya sama kawan-kawanmu. Mungkin ada nanti dari kawan-kawanmu yang mengenal si Bill ini. Kalau memang nggak ada yang kenal, kau tolak ya. Kata mamanya si Kelly, ya iyalah Ma, nanti coba Kelly tanya ya, katanya. Kelly pun menyetujui lah perkataan ibunya kan, dan dia pergilah ke sekolah. Nah, di sekolah Kelly bertanyalah kepada beberapa teman-teman sekelasnya, kalian ada yang kenal sama si Bill Christensen ini nggak? Ada yang kenal nggak? Pada pernah dengar namanya nggak gitu? Nah, waktu itu kebanyakan dari teman sekelasnya Kelly bilang nggak kenal.
Nggak pernah dengar aku, Kel. Nah, tapi memang Wak, nama belakang Christensen itu adalah nama belakang yang memang sangat umum ada di standar gitu. Ada sekitar 12 orang di sana memiliki nama belakang yang sama, Christensen. Nah, waktu itu si Kelly mikir, oh mungkin Bill ini saudara dari salah satu Christensen yang tinggal di standar kali ya. Karena kan memang kalau di luar itu kalau memiliki nama belakang yang sama ada kemungkinan mereka saudara ya kan. Nah, atas pertimbangan inilah akhirnya si Kelly ini memutuskan, oh ya udahlah aku jadi babysitternya anaknya Bill itu aja lah, dengan asumsi dia sendiri tua. Nah, sesampainya si Kelly ini di rumah, dia pun langsung lah menelpon Bill. Mungkin udah dicatat duluan tuh nomornya si Bill kan untuk hubungin dia balik mau apa tidak terima tawaran itu. Dan setelah ditelepon dia pun mengatakanlah kepada Bill bahwa oke om, saya mau menjaga anak kamu, kata si Kelly. Nah, waktu itu Billnya ngomong, oh ya udah baik, nanti saya akan menjemput kamu di rumah sekitar jam 8:30 malam ya. Kelly pun menyetujui perkataan Bill. Oke om, siap, nanti saya tunggu ya. Dah selesai tuh pembicaraan selesai. Nah, FYI waktu itu rencananya si Kelly ini akan menjaga anak Bill dari jam 8:30 malam sampai sekitar tengah malam. Dan nantinya Kelly ini akan diantar lagi sama si Bill pulang ke rumah. Rencana awalnya kayak gitu ya. Nah, singkat cerita, hari itu jam sudah menunjukkan pukul 20.30 malam. Bill udah di depan rumah Kelly nih ngejemput si Kelly kan. Nah, waktu itu Kelly ini cuma teriak untuk pamit ke orang tuanya aja, dan tidak ada satupun dari anggota keluarganya si Kelly ini yang keluar ke rumah juga buat bertemu sama Bill. Maaf pak, berangkat dulu ya, cuma kayak gitu aja. Nah, saat itu hanya Marni, adik ceweknya yang perempuan, hanya Marni lah yang mengintip dari jendela. Pada saat itu Marni dapat melihat mobil yang digunakan sama Bill, tapi nggak jelas lah gimana wajahnya si Bill, orang dari jauh kok. Dan FYI lagi nih Wak ya, Marni ini juga sebenarnya sering jadi babysitter juga ke beberapa keluarga di standar Wak. Nah, Marni sama si Kelly ini sama-sama punya aturan sama orang tua mereka, bahwa dimanapun kau nanti mau mengasuh, kau harus selalu nelpon orang tua kau setelah kau tiba di sana lah gitu. Maksudnya untuk bisa memberitahu orang tua mereka bahwa mereka sudah sampai dengan selamat dan semua baik-baik aja gitu. Itu udah komit tuh. Jadi memang pasti si Kelly sama Marni ini nelpon lah gitu kan. Jadi memang pasti setiap kali Kelly sama si Marni ini lagi jadi babysitter pasti nelpon dari rumah si majikannya lah gitu. Nah, tapi Wak, malam itu setelah si Kelly pergi lebih dari 1 jam, Marian ini tiba-tiba ngerasa kok ada sesuatu yang nggak beres sama si Kelly ini kayaknya. Karena Kelly belum juga nelpon ke rumah Wak. Marian pun akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Dia telepon itu bank dan juga kantor pos setempat untuk bisa menanyakan apakah ada orang yang baru saja pindah ke standar atas nama Bill Christensen tadi. Maksudnya biar ibunya si Kelly ini bisa tanya alamat atau nomor teleponnya si Bill itu loh Wak. Tapi karena data yang diminta oleh ibu Kelly ini adalah hal yang bisa bersifat pribadi, kantor pos sama bank itu pun ya nggak bisa memberikan informasi itulah. Tapi namanya juga usaha ya kan, mau tahu dari mana nih alamat dia. Nah, pada saat itu Marian pun tidak dapat berbuat banyak Wak. Yang bisa dia lakukan hanya menunggu sampai tengah malam. Oke. Menunggu Kelly untuk pulang dari rumah dan berharap semua baik-baik saja. Tetapi sayangnya harapan Marion ini harus pupus. Karena pas hari sudah masuk tengah malam, Kelly juga belum balik. Marion langsung nelpon polisi kan untuk bisa melaporkan kekhawatirannya ini bahwa telah terjadi sesuatu kepada anakku Kelly. Nah, ketika polisi tiba di rumahnya si Kelly, orang tua Kelly pun langsung lah itu menjelaskan situasinya. Dan mantapnya polisi waktu itu mereka tidak membuang waktu sama sekali Wak. Mereka langsung lah mencari Kelly kan, karena mereka tahu ada sesuatu yang benar-benar nggak beres dengan hilangnya si Kelly ini. Walaupun masih dapat dihitung jam waktu itu Wak ya, tapi dari penjelasan orang tuanya si Kelly, polisi ini pun udah kayak punya feeling bahwa Kelly pasti dalam bahaya. Biasa kan nunggu 1 kali 24 jam atau berapa kali 24 jam, hari itu juga langsung. Polisi pun langsung lah memulai pencarian pertama mereka pada dini hari bulan April tanggal 23-nya. Tapi sayangnya Wak, di hari itu mereka kembali dengan tangan kosong. Malam itu bubar, keesokan harinya paginya itu langsung cari lagi Wak. Beberapa grup pencarian pun dibentuk untuk bisa mencari Kelly. Banyak orang secara sukarela ikut membantu mencari Kelly. Dan FYI lagi nih ya, standar tuh banyak kali peternakannya Wak. Dan banyak bidang tanah yang udah terbuka gitu. Jadi orang-orang yang sudah berkumpul akan mencari Kelly di ladang-ladang besar itulah. Polisi juga membawa helikopter dan juga anjing pelacak Wak. Nah, waktu itu berita tentang hilangnya Kelly ini sudah tersebar ke seluruh kota. Pemberitaan diumumkan di mana-mana, tidak terkecuali di sekolah-sekolah di standar. Nah, di saat pemberitaan ini diumumkan di sekolah, polisi pun akhirnya mendapatkan informasi baru. Informasi barunya tuh Wak ya, waktu itu pihak berwenang mengetahui bahwa ternyata Kelly ini bukanlah target awal si Bill Christensen tadi. Bukan dia target awalnya Wak. Nah, jadi siapa Nat? Jadi sebenarnya Bill ini telah menghubungi seorang gadis lain. Gadis ini memang dirahasiakan sampai sekarang namanya Wak, demi alasan keselamatan. Jadi pas berita tentang si Kelly ini diumumkan di sekolah, adalah itu salah seorang gadis yang kita sebut aja namanya siapa ya? Stacy ya. Nah, Stacy ini mengadulah ke pihak sekolah. Stacy bilang ke gurunya kan, Bu,
sepertinya saya ada sangkut paut lah dengan hilangnya si Kelly ini. Nah, kenapa? Jadi Bu, beberapa hari yang lalu ada seorang pria yang nelpon saya, dan pria itu bernama Bill Christensen Bu. Nah, dia menawarkan saya pekerjaan untuk menjaga anaknya. Waktu itu saya tanya, kau dapat nomor aku dari mana? Nah, waktu itu si Billnya bilang sama saya bahwa dia mendapatkan nomor saya ini dari sekolah. Waktu saya cek sama pihak sekolah, ternyata memang ada tuh riwayat telepon yang masuk dari seorang pria yang menanyakan rekomendasi siswa yang memang bisa dijadikan babysitter. Dan kan memang betul tuh. Nah, di saat itu pihak sekolah pun langsung ngasih nomor teleponnya si Stacy, karena memang Stacy pun kadang-kadang suka ngambil job babysitter juga. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di hari itu Bu, memang saya lagi sibuk, jadi saya nolak lah itu tawaran dari Bill. Bill pun kemudian nanya sama saya, apakah saya mengenal orang lain yang bisa dijadikan babysitter untuk anaknya. Nah, disitulah Bu, saya kasih nomornya Kelly Cook. Saya mengenal Kelly karena kami les ice skating bareng Bu. Saya pun tahu dia juga suka ngambil job babysitter kadang-kadang. Nah, itulah makanya saya kasih ke Kelly. Sepertinya si Kelly ini jadi hilang gara-gara saya, Ibu, kata Stacy. Nah, jadi terbukti Wak, bahwa memang ternyata Kelly ini bukan target pertamanya dia. Tapi beruntungnya bagi Stacy hari itu dia sibuk. Tapi sampai sekarang nih Wak, ya, dia masih menyimpan rasa bersalah karena telah memberikan nomor telepon Kelly kepada si Bill itu. Ya Allah. Nah, selain informasi dari Stacy Wak, masih banyak tuh informasi yang masuk ke kepolisian. Tapi kebanyakan juga dari informasi yang masuk ini tidak memberikan terobosan yang berarti dalam penyelidikan polisi. Hanya ada 2 informasi yang betul-betul dapat membantu polisi Wak. Yang pertama, informasi itu datang dari seorang operator 911, di mana operator ini berkata, Bapak, pada tanggal 22 April kemarin ketika si Kelly ini hilang, ada panggilan masuk sekitar jam setengah 11 malam Pak. Nah, sewaktu saya melacak dari mana panggilan telepon itu berasal dari telepon umum di kota bernama Hasser. Nah, Hasser ini Wak berjarak sekitar 20 menit dari Stanford. Dan menurut operator 911, ketika dia mendapatkan panggilan telepon itu, dia mendengar ada suara gadis yang berteriak histeris. Teriaknya tuh betul-betul kencang kali gitu loh. Saking kencangnya tuh Pak, saya sampai lepasin headset saya di telinga itu. Terus waktu saya pakai lagi kan, telepon tuh udah terputus. Jadi memang kan kebanyakan operator 911 tuh pakai headset Wak, bukan kayak ngangkat ganggang telepon gitu kan. Nah, di saat polisi mendapatkan informasi ini, mereka pun sangat percaya bahwa orang yang sudah berusaha untuk menelpon 911 itu adalah Kelly Cook. Walaupun mereka tidak benar-benar bisa membuktikannya ya. Dan dari sini pula polisi pun langsung melebarkan wilayah pencarian sampai ke Hasser. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, informasi ini datang dari seorang pria yang memiliki pom bensin di Standard Wak. Jadi di pom bensinnya itu ada kayak minimarketnya juga gitu loh. Nah, pria ini mengatakan bahwa pada malam tanggal 22 April itu, seperti biasa dia memang lagi berada di pom bensinnya. Nah, di malam itu tiba-tiba ada seorang pria masuk ke dalam minimarket dan dia nanya, saya boleh pinjam telepon di sini nggak? Karena telepon umum di luar nggak berfungsi Pak. Telepon dalam minimarketnya maksudnya. Nah, terus saya izinkan, pakailah katanya. Nah, karena telepon di minimarket itu berada di belakang konter, jadi saya dapat dengan jelas mendengar beberapa bagian dari percakapan si pria itu. Nah, si pemilik pom bensin ini mendengar secara singkat sesuatu tentang menjaga anak. Babysitter dengar. Nah, walaupun dia tidak dapat menginformasikan kepada polisi percakapan lengkap si pria misterius itu, tapi polisi percaya bahwa pria itu ada sangkut pautnya dengan kasus hilangnya si Kelly ini Wak. Dan setelah itu pemilik pom bensin ini pun langsunglah memberikan deskripsi fisik pria itu dan mengatakan bahwa si pria itu tampaknya seperti seseorang petani Pak. Dia memiliki rambut hitam sedikit bergelombang. Pria itu orang kulit putih dan wajahnya sedikit bulat. Umurnya sekitar 35-40 tahunan lah Pak. Dan dari penjelasan si pemilik pom bensin ini, polisi pun akhirnya dapat membuat sketsa wajah pria misterius itu Wak. Sketsa itulah yang akhirnya kemudian disebarluaskan di media dengan harapan ada orang nih yang mengenali si tersangka tersebut. Tapi sayangnya hari, minggu, bulan berlalu, tidak ada seorang pun yang datang ke polisi. Tidak ada orang yang mengenali pria di sketsa polisi itu Wak. Sampai akhirnya 2 bulan setelah Kelly dilaporkan menghilang, polisi mendapatkan laporan bahwa seseorang telah menemukan sebuah jasad di saluran irigasi di selatan Teber Wak. Jasad ditemukan. Karena polisi pun langsunglah pergi ke TKP kan. Nah, sesampainya polisi di TKP Wak, polisi bertemu dengan seorang pria yang bernama Jerry Nelson. Nah, Jerry Nelson ini adalah orang yang melapor tadi Wak. Jerry saat itu menceritakanlah kronologi penemuannya kepada si polisi. Gimana ceritanya? Jadi Pak, tadi tuh saya sedang mengeksplor wilayah sini dengan teman-teman saya. Di saat saya sedang menyusuri danau, jadi memang ada kayak danau dekat saluran irigasi itu Wak. Dari kejauhan saya kayak ngelihat ada sesuatu di pinggir danau itu Pak.
Nah ketika saya mendekat, saya baru sadarlah apa yang saya lihat adalah sebuah jasad. Saya nggak langsung bisa menentukan itu entah jasad laki-laki ataupun perempuan karena memang jasadnya menghadap ke bawah dan masih lengkap dengan pakaiannya Pak. Nah selain itu juga saya melihat ada sesuatu yang aneh di kaki, pinggang dan pundak jasad itu Pak. Pak, saya melihat ada tali yang terikat. Nah, ketika saya perhatikan lebih dekat lagi, saya melihat bahwa tali tersebut telah diikatkan ke batu beton. Nah, di saat itulah Pak, saya langsung nelpon 911. Dan setelah menerima kesaksian Jerry ini Pak, polisi pun langsunglah mengevakuasi jenazah itu untuk bisa diserahkan kepada tim forensik. Dan melalui catatan gigi, tim forensik dapat memastikan bahwa tubuh yang ditemukan oleh Jerry itu adalah Kelly Cook. Dan dari hasil otopsi tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual di tubuhnya Kelly dan penyebab kematiannya diduga karena dia ini sudah dicekik. Dan menurut pihak berwenang, siapapun yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa si Kelly ini ingin memastikan bahwa si Kelly ini tidak akan pernah ditemukan. Melihat fakta bahwa Kelly kan udah diikat dengan tali dan diikat ke beton juga kan. Jadi maksudnya biar tubuhnya si Kelly ini tetap berada di dasar danau tuh loh karena dikasih pemberat kan sama pelaku. Dan setelah mendapatkan konfirmasi dari tim forensik, polisi pun langsunglah pergi ke tempat kerjanya Walter, ayahnya Kelly kan untuk bisa memberitahu penemuan mereka itu. Dan selain itu juga polisi ingin memberitahu Walter bahwa media telah mengetahui Kelly sudah ditemukan. Mereka ingin menyarankan si Walter ini untuk segera pulang ke rumah untuk memberitahu berita itu kepada keluarganya sebelum mereka mendengar kabar ini melalui media. Di bagian ini ada cerita sedihnya Wak. Jadi kan singkat cerita, setelah polisi nyamperin Walter, menyampaikan semuanya, Walter pun langsunglah memutuskan pulang ke rumah. Nah jadi memang Wak, selama Kelly itu hilang belum kembali, Walter dan keluarganya ini tidak pernah mematikan lampu di teras depan rumah mereka. Jaga-jaga memang Wak, kalau misalnya nanti Kelly pulang di malam hari dan berusaha untuk mencari jalan pulang ke rumah, jadi bisa nampak tuh karena lampu depannya masih dinyalakan. Jadi selalu nyala lah gitu ya rumahnya, mau subuh, pagi, siang, sore, malam apalagi selalu nyala. Nah pas Walter ini pulang Wak, dia masuk ke dalam rumah dan dia langsung mematikan lampu terasnya itu. Nah di saat itu Marnie dan juga saudara laki-lakinya si Kelly itu tahu apa yang sedang terjadi. Walter pun lalu berkata, sudah waktunya untuk mematikan lampu teras. Sekali, oh ya Allah merinding aku. Cuma dari pernyataannya Walter yang kayak gitu, seluruh keluarganya si Kelly menyadari bahwa Kelly udah nggak ada. Dan di titik ini kasusnya si Kelly ini bukan lagi kasus orang hilang, tapi menjadi kasus penghilangan nyawa. Otoritas setempat pun langsung meminta FBI untuk bisa membantu mereka membuat profil tersangka. Dan di saat itu mereka menyimpulkan bahwa siapapun yang bertanggung jawab dalam kasusnya si Kelly Cook ini adalah seorang pria yang pada saat ini tidak menikah, tapi pernah menikah setidaknya 1 kali di masa lalunya. Dan pihak berwenang percaya bahwa ketika pernikahan itu berakhir, orang ini menjadi sangat agresif. Dan polisi juga percaya bahwa ada tindak pelecehan dalam pernikahannya sebelumnya. Pencarian pun dilakukan nih selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Tapi sayangnya sampai sekarang si pelaku ini masih belum tertangkap Wak. Kok bisa nggak ketangkap Wak? Nah jadi untuk memperjelas nih Wak ya, tidak ada orang yang bernama Bill Christensen di Standar. Bill Christensen ini adalah alias yang memang dibuat oleh siapapun yang bertanggung jawab atas kasus hilang nyawanya si Kelly. Nah ditambah lagi tidak ada yang pernah melihat dengan jelas bagaimana perawakannya si Bill ini Wak. Di saat si Bill ini ngejemput Kelly ya kan. Ingat kalian waktu si Bill ini jemput Kelly kan nggak ada yang keluar. Hanya untuk sekedar ngecek gimana sih perawakan orang yang mau jemput anak aku ini, nggak ada. Yang melihat pun cuma si Mary, pun dari kejauhan. Marnie, bukan Mary, Marnie, maaf adek ya. Nah karena sampai sekarang si pelaku ini belum juga tertangkap, adalah itu memang beberapa teori-teori yang beredar mengenai si pelaku ini. Nah sekarang kita bahas aja lah ya teori-teori apa aja ini Nat. Nah teori pertama Wak, kemungkinan besar pelakunya ini bukan orang standar. Jadi memang teori ini banyak yang percaya karena setelah polisi menyebarkan sketsa pelaku, tidak ada satupun orang dari standar yang mengklaim bahwa mereka mengenali sosok yang ada di sketsa. Ingat lagi Wak, Standar ini kan kota kecil yang populasinya itu cuma ratusan orang aja. Jadi sangat besar kemungkinan orang-orang di sana itu ya saling mengenal satu sama lain. Bukan yang kenal dekat gitu ya, tapi setidaknya pasti pernah ketemu lah mukanya. Nah terus teori kedua Wak, pelaku sudah berpengalaman. Nah polisi percaya bahwa Kelly ini bukanlah korban pertamanya dia. Si pelaku ini pasti sudah melakukan ini sebelumnya. Dia cukup terampil untuk bisa mengetahui bagaimana melakukan tindak penculikannya tanpa tertangkap.
Dia sudah mempelajari nih bahwa di standar ini nama Christensen itu adalah nama yang sangat umum. Jadi sangat aman bagi dia untuk menggunakan nama belakang tersebut. Dan selain mempelajari tentang nama penduduk di standar itu, Bill ini juga sudah mempelajari tentang tata kotanya Sanamahi standar. Dia tahu bagaimana berkendara secara efisien sehingga tidak banyak nih saksi mata yang melihatnya berkendara di malam hilangnya si Kelly. Hebat, pintar. Jadi bukan suatu prestasi, cuma dia udah lama mengamati itu, makanya nggak ketangkap sampai sekarang. Terus ketiga, pelaku ini kemungkinan lebih dari satu orang. Nah, apabila Bill ini memang bukan orang standar, kemungkinan besar Bill ini tidak melakukan tindak kejahatannya sendiri. Jadi satu orang menjadi si perencana dan satu orang lagi menjadi si pengeksekusi. Artinya salah satu dari pelaku ini adalah orang standar. Orang itulah yang kemudian melakukan panggilan telepon ke para calon korban, Dan dengan demikian para calon korban ini akan percaya bahwa mereka sedang berbicara dengan orang standar. Nah, di saat ada korban yang mulai agak terpancing dikit lah nih, pelaku satu lagi ini akan menjemput si calon korban. Nah, teori ini memang agak masuk akal, karena kalau memang si pelaku ini adalah orang aslinya standar, kenapa si pemilik pom bensin itu tidak mengenali pria misterius yang meminjam telepon tadi tuh, Kan harusnya setidaknya lah pernah beberapa kali pelaku ini ditengok sama dia, kan itu pom bensin, punya mobil ya, pasti mungkin sesekali, oh itu tahu aku pernah ngisi pom bensin aku di hari apa gitu. Ini nggak kenal sama sekali si pemilik pom itu. Dan kalau dari kalian ada yang mikir, mungkin pria misterius yang datang ke pom bensin itu bukan dia pelakunya, nggak ada sangkut pautnya tuh, tak ada kena-mengena. Emang kebetulan lagi ngomongin babysitter kali, Nah memang betul bisa jadi, Tapi yang anehnya gini, setelah sketsa polisi itu disebarkan di media dengan informasi bahwa orang tersebut yang terakhir kali terlihat di pom bensin dan dicari oleh polisi terkait kasus hilangnya si Kelly kan, kenapa sih pria misterius itu nggak datang ke polisi untuk bisa meluruskan kesalahpahaman? Nah, kalau orang itu betul-betul tidak ada sangkut pautnya, pasti dia akan datang ke polisi. Pak, salah nih Pak, ini muka saya nih kayak sketsa nih, jangan sampai orang seuzon sama saya. Aku buktikan dulu kalau nggak salah. Bapak pergilah ke tanya-tanya saksi lain. Saya memang ada di lokasi itu waktu si Kelly hilang. Gitu loh maksudnya, supaya polisi ini juga tidak menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki orang yang salah, Pak, dibanding Bapak nyariin muka saya. Coba Bapak selidiki lagi, banding buang-buang waktu, Bapak bukan itu mukanya mirip saya, buang waktu Bapak. Salah orang Bapak. Oke. Harusnya gitu kan, harusnya. Tapi ini sampai sekarang pun orang yang ada di sketsa itu sama sekali nggak pernah datang ke polisi. Jadi betul-betul macam hilang di telan bumi itu loh, Kecuali apa? Kecuali betulan dia pelakunya. Gara-gara inilah banyak yang percaya besar kemungkinan pria misterius itu betul adalah pelakunya, kan? Cuma polisi tidak dapat menentukan siapa nama sebenarnya dan apa motif dia menculik dan menghilangkan nyawanya si Kelly. Sampai sekarang juga belum. Karena memang motifnya pun sampai sekarang nggak bisa diputuskan oleh polisi dan FBI juga. Nah, apa nih yang sebenarnya yang ingin dilakukan kepada si Kelly? Apa hanya sebagai tempat pelampiasan amarah dia yang udah nggak kekontrol lagi? Lagi pula polisi juga masih bertanya-tanya, kenapa tubuhnya si Kelly ini dibuang di tempat yang jaraknya cuma sekitar 2,5 jam dari standar? Dan juga kenapa harus mengikat tubuh Kelly ini dengan tali dan lalu diikatkan lagi ke batu beton? Yang jelas menurut polisi, rencana tindak kejahatan ini sudah kayak direncanakan dengan matang tuh loh, Terlepas siapa korbannya, si pelaku waktu itu memang kekeh harus mendapat korban. Ya kan, nggak dapat dia sama si Stacy tadi, ya udah yang lain aja lah gitu. Kayak gue, nek piye caranya hari ini aku harus dapat korban. Gitu loh. Tapi gimana menurut kalian, Kalau menurut aku nih, memang memungkinkan kali sih bahwa kasus ini telah dilakukan oleh lebih dari satu orang. Entah itu si Bill otaknya atau bukan, tapi yang pasti dia mengenal seseorang yang tinggal di standar. Atau memang dia sendiri tinggal di standar. Kalau dia nggak tinggal di standar, dia memiliki keluarga atau teman dekat sehingga si Bill ini tahu tuh area standar dengan baik. Itu pendapat aku, tapi pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah, ya. Oke, jadi ya baik, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Tonton video-video lainnya lah, jangan video ini aja, cari abis ini udah end card. Tonton video ini, aku lupa terus kasih video lainnya. Udah. Iya, ketebelan kali nih kayaknya. Ini aku.